Kembali lagi bersama saya, Teja Kurniawan. Kali ini kembali ke seri orang tua mengajar. Jadi tujuannya ini para orang tua untuk mengajar anaknya selama masa PSBB ini, ya. Kita sering mendengar istilah pemecahan masalah atau problem solving. Nah, kali ini saya akan memberikan satu contoh mengenai contoh penerapan strategi. Di sini saya pilih strategi berpikir ekstrim sekaligus strategi guess and check. Jadi dalam satu soal seringkali bisa melibatkan lebih dari satu strategi, atau juga satu soal bisa diselesaikan dengan dua strategi yang berbeda. Jadi tidak ada batasan. Yang penting adalah tujuan dari problem solving, anak memiliki kemauan, tidak punya rasa takut untuk mencoba, ya. Ciri-ciri problem solving, begitu lihat pertama kali soalnya, memang soal ini adalah soal yang baru, artinya soal yang penuh keterbaruan, dia belum pernah lihat sebelumnya, dia belum pernah tahu cara menyelesaikan sebelumnya. Jadi ini ciri-ciri soal yang masuk dalam kategori problem solving, ya. Mari kita lihat soal ini. Soal ini saya ambil dari salah satu ujian, ini berbahasa Inggris. Cuma saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, ya. Soal ini pernah keluar di ujian kelas 3 pernah, kelas 4 pernah gitu ya. Cuma pas di Singapura ini yang saya diambil dari soal SD kelas 2. Tapi nggak jadi masalah karena perhitungan yang digunakan bukan perhitungan yang jelimet, tapi perhitungan dasar, ya. Mari kita lihat soalnya. Jadi dalam sebuah peternakan ada 9 ekor binatang, ya. Binatangnya ini terdiri dari kambing dan ayam. Dia tidak spesifik berapa kambingnya, berapa ayamnya, tidak spesifik. Tapi yang dia sebutkan totalnya ada 9 ekor, ya. Nah, jumlah kaki ayam dan kaki kambingnya itu ada 26 kaki. Berapakah banyaknya kambing di peternakan tersebut, ya? Nah, saya pernah berikan soal ini ke anak kelas 4, ya. Saya bilang, kamu pikir dulu, kamu bawa pulang, kamu pikir. Besoknya orang tuanya yang datang. Orang tuanya komplain, dia bilang apa? Saya bingung, anak saya nggak ngerti-ngerti, saya ajarin. Saya tanya pakai cara apa, Bu? Pakai kambing sama dengan X, ayam sama dengan Y. Oh, ya belum, itu kan masuk aljabar ya. Jadi habis itu pakai eliminasi. Wah, itu anak SD aja baru dapat pra aljabar kelas 6 gitu ya. Apalagi eliminasi substitusi itu SMP gitu ya. Jadi bukan itu tujuan dari soal ini diberikan. Jadi waktu itu begini maksudnya gitu ya. Jadi waktu itu saya jelaskan ke orang tuanya, ya. Nah, ini soalnya saya taruh di ujung, ya. Nah, gunakan strategi berpikir ekstrim. Ekstrim itu maksudnya apa maksudnya ya berpikir ekstrim itu? Ekstrim itu kan kalau nggak ke kiri banget, ke kanan banget gitu ya. Nah, ini kurang lebih berpikir ekstrim itu kurang lebih begitu. Maksudnya apa? Maksudnya dari 9 binatang kita ekstrimkan aja semuanya ayam. Boleh kalau mau semuanya kambing, nggak masalah, ya. Cuma di sini kita ekstrimkan, saya ambil contohnya 9-9-nya semuanya ayam. Ayam kakinya berapa? 2 ya. Oke, jadi kita gambar ayam pertama kakinya 2, ayam kedua, ayam ketiga, dan seterusnya. Ayam keempat, ayam kelima, ayam keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Nah, ini asumsinya semuanya ayam. Kalau semuanya ayam, satu ayam kakinya 2, maka total kaki yang sudah ada di layar berapa? Betul, 2. 9 kali 2 ya. Jadi karena 2-nya ada 9 kan, ya. Jadi 9 kali 2 alias 18. Tidak harus perkalian, mau skip counting atau menghitung loncat maju 2 juga boleh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Boleh, nggak masalah. Nggak harus fokus ke perkalian ya. Jadi sekarang total banyaknya kaki 18. Ternyata di kalimat berikutnya dikatakan jumlah kakinya binatang yang ada di situ harusnya 26. Sedangkan yang saya gambar baru 18. Oh, ternyata masih kurang, ya. Masih kurang berapa? Kurang 26 dikurang 18 karena masih kurang ya. Jadi masih kurang 8 kaki. Oh, oke, kurang 8 kaki.
Berarti sekarang saya akan meletakkan ke 8 kaki ini ke gambar ya. Saya masukkan ke 8 kaki ini ke dalam gambar ya. Dimana ketika saya tambahkan 8 kaki ini itu harus jadi kambing ya. Kambing kakinya berapa? Kakinya 4 ya. Oke, berarti yang pertama ayam nomor 1 itu saya tambahkan 2 kaki ya. Nah, otomatis ayam pertama berubah jadi kambing. Karena yang tadinya kakinya 2 sekarang berubah jadi 4, maka dia jadi kambing ya. Jadi sekarang udah 2 yang masuk ya. Masih ada 6 lagi ya. Masih kurang 6 lagi. Masuk lagi 2 ke sini. Nah, jadi ayam kedua sekarang sudah jadi kambing juga ya. Jadi sudah ada 4 kaki yang masuk di gambar. Masih ada 4 lagi. Saya masukkan lagi di sini. Sudah 6 kaki tambahan. Saya masukkan lagi 2 kaki di sini. Jadi total udah 8 kaki. 8-8-nya semua sudah masuk ke dalam gambar. Nah, semua yang tadinya ayam kakinya 2 sekarang sudah jadi 4, itu berubah namanya menjadi kambing ya. Jadi berubah menjadi kambing. Ini semua jadi kambing. Nah, jadi sini kita cek sekali lagi kalau di problem solving itu salah satu strateginya setelah kita merencanakan, melakukan rencananya, cek apakah betul sudah sesuai. Ya, kita cek. Coba kita hitung kakinya ya. Yang kambing ada 4. Berikutnya tambah 4 lagi jadi 8. Tambah 4 kaki lagi jadi 12. Tambah 4 lagi jadi 16. Kita tambah 2 jadi 18. Tambah 2, 20. Tambah 2 lagi jadi 22. Lalu tambah 2, 24. Dan tambah 2, 26. Yes, sekarang ketemu berapa jumlah kambing di peternakan itu? Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4 yang diberi lingkaran warna merah. Jadi jumlah kambing sekarang ada sebanyak 4 ekor. Nah, ketemu ya. Nah, ini dengan satu strategi berpikir ekstrim. Kalau nanti Bapak Ibu di rumah ada yang mau coba menerapkan strategi ini cuma semuanya kambing juga boleh ya. Cuma nanti mungkin kambingnya kakinya akan terlalu banyak ya. Sehingga kita tinggal ambil 2 gitu ya. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada harus apa dulu gitu ya. Tidak ada ini karena ini yang penting logika berpikirnya dan keberanian untuk mencoba. Nah, saya akan kenalkan strategi kedua. Kita akan gunakan strategi guess and check. Apa itu maksudnya guess and check? Guess and check itu kalau bahasa Indonesianya tebak-tebakan ya. Tapi tentu bukan tebak-tebakan yang sembarangan, tapi tebak-tebakan yang ada analisanya ya. Ada analisanya. Nah, untuk membantu analisa anak, kita bisa meminta anak atau mengajarkan dia untuk menata pikirannya, tebak-tebakannya dalam sebuah tabel, ya, dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini. Gambar pakai tangan, pakai garis-garis gitu juga nggak apa-apa. Nggak harus serapih kita menggunakan komputer, nggak harus ya. Tapi yang jelas ada 3 kolom. Satu kolom pertama jumlah kambing, kolom kedua jumlah ayam, kolom ketiga jumlah kakinya. Seperti itu aja ya. Kenapa perlu tabel? Untuk bukan coret-coret sembarang ke kiri, ke kanan, kemana-mana di kertasnya sembarangan. Jadi nanti dia sendiri bingung mengambil kesimpulan ya. Jadi penting kita membantu anak menyiapkan dia supaya tertata datanya sehingga dia bisa mengambil pilihan keputusan yang lebih tepat. Ini kan yang kita inginkan ya. Oke, kita lihat ke soalnya. Di sini dibilang jumlah kambing dan ayamnya 9 ya. Jadi kita tebak berapa jumlah kambingnya, berapa jumlah ayamnya. Dari satu referensi yang saya baca, dia menyarankan kalau mau guess and check, coba aja dari middle katanya, dari tengah ya. Kita coba aja gitu ya, dari tengah. Jadi misalnya kita coba kambingnya kali ini 5 misalnya ya. Kalau kambingnya 5, karena jumlah kambing dan ayam itu 9, jadi jumlah ayamnya harus 4 ya, supaya jumlahnya 9. Nah, sekarang saya mau hitung kakinya. Satu kambing itu kan kakinya 4 ya. Berarti ada 5 kambing, berarti 5 dikali 4 ya, 20 kaki ya. Sedangkan ayam kakinya 2, 4 dikali 2 ya, karena setiap ayam kakinya 2 ya. Jadi 8. Jadi jumlah kakinya adalah 20 yang kaki kambing tambah 8 yang kaki ayam. Jadi 20 tambah 8 alias 28 seperti ini ya. Sekarang kita lihat di soalnya dibilang jumlah kaki ayam dan kaki kambingnya ternyata 26. Sedangkan
dari tebakan yang pertama jumlah kakinya adalah 28. Wah, nggak sama. Ternyata tebakan terlalu banyak hasilnya ya. Mestinya 26, jawaban kita 28. Nah, ini yang perlu analisa ya. Kalau gitu, karena kakinya kebanyakan, kakinya mau dikurangi kan? Berarti kalau gitu, jumlah binatang yang kakinya lebih banyak itu mesti dikurangi, yaitu kambing ya. Sekarang kita turunin jumlah kambingnya ya. Misalnya kalau mau diturunkan menjadi 3 ya, kita tes dulu. 3. Kalau kambingnya 3, jumlah ayam dan kambing 9. Berarti kalau kambingnya sudah 3, jumlah ayamnya 6 ya. Nah, dari sini jumlah kakinya, kambingnya ada 3, 3 kali 4, 12. Jumlah ayam 6, 6 kali 2, 12 juga ya. Jadi 12 tambah 12. 12 kaki kambing ditambah 12 kaki ayam. Hasilnya 24 kaki. Wah, masih beda. Tapi kali ini ternyata tebakannya hasilnya di bawah dari seharusnya. Seharusnya kan 26. Sekarang 24. Oh, berarti ngurangin kaki kambingnya kebanyakan ya. Coba kita mesti naikkan jumlah kambingnya supaya total kakinya naik gitu ya. Jadi kita naikkan jumlah kambingnya jadi 4 sekarang. Karena tadi total binatang harus 9 ya, jadi jumlah ayamnya 5 ya. Nah, sampai sini kita hitung jumlah kambingnya. Kalau kambingnya 4, maka kaki kambingnya ada 4 dikali 4 alias 16 ya. Sedangkan jumlah kaki ayamnya 5 dikali 2 alias 10. Jadi tadi 16 ditambah 10. Kita dapat jumlah total kakinya adalah 26. Nah, sekarang sama dengan yang diminta di soalnya. Cocok ya. Jadi berapa banyaknya kambing di peternakan tersebut? Dari sini kita bisa tahu bahwa jumlahnya adalah 4 ya. Jadi sama, jawabannya sama dengan strategi kedua ya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu di rumah ketemu contoh-contoh atau cara menjawab yang lain, silahkan isi di komentar ya. Jadi karena problem solving itu tidak terbatas, soal-soal problem solving itu tidak terbatas pada satu jawaban yang fix ya. Yang penting adalah mengkomunikasikan pola pikir ya. Yang penting adalah keberanian mau mencoba. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.